Baiklah, pada video kali ini akan dijelaskan tentang materi pengukuran ya. Pengukuran pada kali ini kita akan memfokuskan pada alat ukur panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometer skru ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jangka sorong ya. Nah, jangka sorong ya, jangka sorong ini memiliki ketelitian alat itu 0,01 cm ya. Jadi ketelitian alat pada jangka sorong itu 0,01 cm ya. Ingat, pada setiap alat ukur itu memiliki ketelitian alat. Semakin kecil ketelitian alat, maka alat tersebut semakin baik digunakan sebagai alat ukur ya. Nah, untuk jangka sorong ketelitian alatnya 0,01 cm ya. Skala ya, ini pada jangka sorong ini kira-kira seperti ini ya. Yang atas ini adalah skala utama ya, skala utama ya. Yang di bawah ini adalah skala nonius atau skala geser ya, atau skala geser. Kenapa disebut skala geser? Karena pada jangka sorong skala noniusnya itu bisa digeser-geser ya. Nah, ini jadi yang atas skala utama, yang bawah skala nonius atau skala geser. Nah, bagaimana membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ya? Seperti ini. Misal ini seperti ini adalah ketika ini diukur ya, ini ukurnya X. Nah, maka nilai X itu sama dengan ya, nilai X itu skala utama yang ditunjuk ya. Jadi skala utama yang ditunjuk ya, skala utama yang ditunjuk ya, itu ditambah ya skala nonius ya, yang berhimpit dengan skala utama, yang berhimpit dengan skala utama dikali ketelitian alat. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi skala utama yang ditunjuk, jadi yang atas itu ditambah skala nonius yang berhimpit dengan skala utama yang dikali ketelitian alat ya. Skala utama pada jangka sorong ini satuannya sudah cm ya. Nah, jadi kita membaca hasil pengukuran ini itu X sama dengan, kita lihat skala utama yang di atas. Nah, skala utama yang ditunjuk itu maksudnya kalian lihat ya, skala terakhir ya dari garis-garis ini sebelum angka 0 pada skala nonius ya. Jadi garis terakhir, ingat ya, garis terakhir pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius. Berarti ini adalah garis terakhirnya. Nah, ini garis terakhir ya. Jadi ini adalah skala utamanya ya. Jadi berapa ini? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Berarti skala utama yang ditunjuk 0,6 cm ya. Ditambah skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Nah, lihat yang di bawah ini skala nonius ya. Cari skala nonius yang di bawah ini, itu yang letaknya segaris dengan skala utama. Letaknya segaris. 0 nggak segaris, 1 tidak segaris, 2 tidak segaris. Nah, 3 ini segaris. Nah, ini segaris ya, letaknya segaris. Nah, ini adalah skala nonius yang berhimpit ya. Bagaimana kalau yang segarisnya lebih dari 1? Di belakang ini masih ada lagi. Ambil yang paling dekat dengan 0 ya. Jadi ini 3 ya. 3 kali ketelitian alat 0,01 ya, centimeter sama dengan ya 0,6 cm ya ditambah 0,03 cm. Jadi sama dengan 0,63 cm ya. Jadi hasil pengukuran untuk gambar seperti ini itu hasilnya 0,63 cm ya. Nah, selanjutnya ini contoh yang selanjutnya, berapa hasil pengukurannya? Misal ini X. Nah, maka X sama dengan skala utama yang ditunjuk sebelum 0. Berarti ini ya. Nah, ini
sebelum 0, berarti ini. Nah, ini 2, 2,1, 2,2, 2,3. 2,3 cm ya ditambah, nah yang berimpit 0 tidak berimpit, 1 tidak berimpit, 2 tidak berimpit, 3 tidak berimpit, 4 tidak berimpit. Nah, 5 berimpit. Nah, ini 5 dikali 0,01 ya sama dengan 2,3 cm ditambah 0,05 cm sama dengan 2,35 cm. Nah, itu untuk jangka sorong. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang mikrometer skrup ya. Baiklah, kita akan membahas alat ukur panjang yang selanjutnya, yaitu mikrometer skrup ya. Sama dengan jangka sorong tadi, mikrometer skrup juga memiliki ketelitian alat ya. Jadi, ketelitian alat pada mikrometer skrup itu adalah 0,01 mm. Nah, jadi mikrometer skrup memiliki ketelitian alat yang lebih kecil dari jangka sorong. Sehingga mikrometer skrup ini adalah alat ukur yang lebih baik dari jangka sorong kalau digunakan sebagai alat ukur. Kenapa? Karena semakin kecil nilai ketelitian alatnya, maka alat ukur tersebut semakin baik digunakan ya. Nah, sama dengan jangka sorong, mikrometer skrup juga punya 2 skala ya. Yang di sebelah kiri ini adalah skala utama ya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah skala Nonius atau skala putar. Nah, ya, skala Nonius atau skala putar. Jadi kalau pada mikrometer skrup itu skala Noniusnya bisa diputar ya. Kalau tadi pada jangka sorong dia digeser ya skala Noniusnya. Kalau pada mikrometer skrup dia diputar ya, jadi skala Noniusnya. Nah, pada mikrometer skrup skala utamanya satuannya milimeter. Oh, satuannya milimeter ya, satuannya milimeter. Jadi kalau yang tadi satuannya sentimeter, kalau ini satuannya milimeter ya. Nah, jadi untuk menghitung ya, untuk menghitung hasil pengukurannya X itu sama ya. Jadi skala utama yang ditunjuk ya, skala utama yang ditunjuk ya, ditambah ya skala Nonius yang berhimpit dengan skala utama, yang berhimpit dengan skala utama ya, dikali ketelitian alat. Nah, ya. Jadi kalau untuk gambar itu kita lihat skala utama. Nah, skala utamanya kita lihat garis terakhir sebelum garis ini. Nah, garis terakhir sebelum garis ini. Nah, berarti ini ya, ini skala utamanya. Nah, ini 4 berarti 0, setengah, 1 setengah, 2 setengah, 3 setengah, 4 setengah ya. Jadi 4,5 mm ditambah. Nah, skala Nonius yang berimpit dengan skala utama. Lihat skala Nonius ini yang segaris dengan garis ini. Nah, berarti ini. Nah, ini segaris. Nah, ini segaris ya. Berarti 10 dikali ketelitian alatnya 0,01 mm. Berarti 4,5 mm ditambah 10 kali 0,01, 0,1 mm. Jadi 4,6 mm. Seperti itu ya. Selanjutnya contoh soalnya seperti ini ya. Ini skala utama, ini skala Nonius. Kita hitung ya. X sama dengan, kita lihat skala utama garis terakhir berarti ini. Garis terakhir ya, 5 mm ditambah skala Nonius yang berimpit. Nah, berarti ini. Ya. 30 dikali 0,01 mm. Jadi 5 mm ditambah 0,3 mm. Jadi 5,3 mm ya. Nah, itu untuk mikrometer skrup ya. Demikianlah penjelasan materi mengenai alat ukur panjang, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.